tepuk tangan yang hangat buat Kakak Alvan Robani, founder dari Aksoro.id. Silakan Kak Alvan. Suaraku jelas nggak ya, teman-teman semuanya? Jelas. Mantap, jelas banget. Ini tuh saya lagi perjalanan keluar kota, terus dikabarin sama Mbak Rifda. Zoom-nya jam 1. Serius jam 1. Waduh, mendadak. Cuman kebetulan kan lagi di Malang, ya kan. Kalau di Malang mau perjalanan ke Bromo, tapi kan harus ganti kendaraan yang lebih kecil ya, supaya lancar minggu-minggu. Sabtu padat biasanya. Oh iya. Ini liburan atau kerjaan nih ke sana nih? Kerja, masuk liburan. Mantap. Bro Clemens, gimana kabarnya? Sehat? Sehat nih, baik-baik. Senang banget. Excited ngeliat Alvan. Kita belum pernah kolaborasi bareng nih. Kita baru sepanggung pertama kali kita nih. Pengen denger langsung kisahnya nih. Saya perlu belajar dari Bro Clemens, dari teman-teman semuanya yang ada di sini. Karena pada dasarnya kan manusia itu makhluk sosial ya, membantu dan dibantu. Betul. Kita harus saling dukung, kolaborasi. Iya. Membantu dan dibantu. Nah, ini nggak kelihatan lagi. Tuh, ini kan karena semua bisa diatur. Semua bisa diatur. Ini karya Kak Alvan ini. Wah, tim itu bukan saya, itu tim. Semua karyanya tim. Saya cuman fasilitator. Mantap. Keren banget Mas Alvan. Itu inspirasi. Nanti kita udah dari tahun lalu bilang, iya nih saya ekstrovert sanguin, kalau disuruh nulis buku edisi revisi nggak jadi. Mau nerbitin, mana nih naskahnya? Belum selesai. Saya kalau mau nulis buku VN, nulis tim. itu lebih benar sih. Iya, karena memang nggak jago ya, nggak bakat nulis ya. Menurut saya semua yang jago tim, semua yang hebat tim. Kita ya cuman mau fasilitasi ya. Kadang cuman lebih menang mentalnya aja daripada pengetahuannya, lebih pinter timnya. No comment. tapi inilah salah satu contoh pemimpin yang rendah hati, teman-teman. Karyanya tuh di mana-mana loh Kak Alvan tuh. Tapi beliau tuh sangat humble sekali loh bisa begini. Aduh, saya kasih jempol. Enggak lah, saya perlu belajar juga dari Bro Clemens dan teman-teman semuanya. Sip, kita mulai kali ya. Silakan Mas, kita sama-sama belajar kalau ini hashtagnya ya. Silakan, monggo. Ya, salam kenal teman-teman semuanya. Semoga suara saya jelas ya. Ini saya dari bengkel motor. Nanti kalau ada suara-suara agak keganggu dikit, sorry banget ya. Annoying dikit. Aman Pak, aman. Itu. Soalnya kan kalau ke Bromo tuh ganti motor biasanya karena agak masuk ya. Masuk ke hutan. Gitu. Nah, aku tak pindah sini aja coba ya. Semoga nggak berisik ya. Ajar. Gitu. Belum mulai nih, ayo ajak teman-teman yang lain lagi. Kirim tuh di grup WhatsApp dimanapun linknya, silakan ajak. Karena kita mau dengerin dari Kakak Alvan ini tuh, wah pengalamannya tuh seru banget loh. Ya, ayo langsung. Mbak Rifda boleh di ini nggak dibantu PPT-nya, PPT. Nah, halo teman-teman semuanya, next Mbak juga. Ya, teman-teman semuanya, salam kenal. Kalau nama lengkap saya sih Alvan Wahyu Ilham Robani ya. Tapi biasanya panggilannya Alvan Robani. Emang dipersingkat gitu. Pada saat itu, ya itu terinspirasi ya dari 2017 kan pertama kali waktu itu kalau ada logo di paling kiri atas namanya cover Super Indonesia, Mas. Waktu itu ada yang bilang partner saya, Mas kalau CEO itu namanya tuh 2 semua Mas, nggak ada 4 panjangan gitu. Kayak kalau di sini ya Clemens Raharja itu udah pas sebenarnya. Udah bakat jadi CEO, keren. Ya kayak Satya Nadella, Elon bla 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 bla, tapi jadi Elon Musk gitu kan.
gitu, terus Sundar Pichai dan lain-lain lah. Teman-teman silahkan kepoin. Tapi teman-teman semuanya nggak sebesar itu dan belum sebesar itu perusahaannya, tapi kita punya impian dan yang kita perlu tahu bersama bahwa berbisnis itu bukan balapan lari, bukan sprint atau bukan balapan mobil ya. Bisnis yang saya tahu itu adalah tentang bagaimana endurance kita, bagaimana maraton kita terjaga, karena semua bisnis yang besar itu dibangunnya lama, fundamentalnya kuat, kayak gitu. Dan mereka melewati banyak hal, terutama kalau yang paling dekat dengan bisnis itu kan krisis ya. Jadi kalau sebenarnya ngomongin krisis, ada krisis tuh saya malah happy. Saya orang yang happy kalau terjadi krisis kayak Corona 2020 tuh saya happy. Ini 2023 kabarnya krisis dan lain-lain pada PHK, saya happy. Kenapa? Justru dengan happy itu, dengan krisis itu kita bisa membedakan mana yang benar-benar kalau kita membedain boy dan man ya, kayak mana yang beneran cowok dewasa, mana yang anak-anak. Bedainnya kayak gitu. Terus yang kedua adalah dengan adanya krisis tuh kita jadiin lompatan bersama bahwa semua ngulang dari angka 0 semuanya. Bisnis start dari 0 semuanya. Itu yang malah harusnya bikin kita happy kalau ada krisis. Saya orang yang sangat happy kalau ada krisis, dan kalau ngomongin Indonesia bisa ngelewatin krisis atau enggak ya kita sejak zaman 98, 60, 2008, 2020 ya kita lewati semuanya. Ngelewatin atau enggak itu tentang bagaimana kita bersikap, itu kan lihatnya kayak gitu ya. Kalau kalau ngomongin soal krisis. Ngomongin soal krisis lagi, ya saya bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillahirabbil alamin, sejak kalau di grup itu terkenalnya memang tukang beres-beres ya, engineer, mekanik. Kalau ada bisnis rusak biasanya saya masuk ke sana. Apa yang saya lakukan? Biasanya dihitung dulu dan lain-lain, nanti akan tak jelasin ya. Ini mulai dari cover super itu minus hampir 7 miliar pada saat itu. Saya umur 18 tahun masuk situ, kebayang ya teman-teman ya, 18 tahun saya nggak tahu apa-apa. Tapi justru ternyata saya tuh ngambil pelajaran banget. Ini nggak flexing ya teman-teman semuanya ya, saya cuma cerita dari hal yang terjadi aja. Nanti bisa buat pelajaran. Dari situ saya belajar banget, malahan justru dengan tidak tahu apa-apa tuh kita jadi belajar, kita jadi berusaha. Itu kayak gitu. Kadang kan ada tipikal orang yang tahu apapun gitu, karena saking tahunya dia nggak action. Tapi justru orang yang sedikit tahu, mereka justru belajar dan banyak actionnya di cover super pada saat itu. Masuk 18 tahun, beresin hutang 7 miliar. Itu kayak gitu. Ya 7 miliar tuh pada saat itu sih, karena saya belum tahu angka ya, dikejar debt collector dan lain-lain, diteleponin, itu sehari mungkin hampir, kalau gabungan semuanya tuh 500 panggilan tiap hari, hampir selama 8 bulan terakhir. Pernah juga pada saat itu untuk, ya biar nggak berisik ya, tapi ini jangan dicontek, ini cara nggak bagus, biar nggak berisik, akhirnya saya pinjem nama kakak saya nerbitin cek, yang cek itu kosong saldonya, nggak ada duitnya, dicairin kan. Akhirnya pada saat itu polisi yang telepon, ini penipuan ya, dan lain-lain. Akhirnya kakak saya marah sama saya, diemin saya hampir setahun pada saat itu ya. Diemin hampir setahun. Terus, tapi dari situ saya jadi belajar banyak halnya adalah ada quotes-nya Dahlan Iskan bahwa, dan ini yang saya selalu percaya, bahwa orang hebat itu tidak dilahirkan dari kemudahan, mereka dilahirkan dari kerja keras atau bahkan air mata. Itu kayak gitu. Itu quotes yang sampai sekarang masih saya percaya. Dan pada saat itu saya pernah berdoa sih sama Tuhan. Nah ini makanya hati-hati kalau kita berdoa sama Tuhan. Kalau kita bisa berdoa baik, bisa berdoa benar, dan bisa berdoa enak, jangan berdoa yang nggak enak. Nah pada saat itu saya berdoanya adalah, ya Tuhan, berikan warna-warni hidup dalam hidup saya. Beneran dikasih warna-warni sampai sekarang. Tuh kayak gitu. Baru sekarang saya benerin, doanya tak benerin.
Saya pengen hidup enak gitu kayak gitu. Begitu. Nah, itu cerita dikit tentang cover super pada saat itu minus 7M. 2017 awal, 2016 akhir saya masuk, 2017, 2018. 2018 akhir alhamdulillah udah BEP, break even point. Pada saat itu lama banget ya hitungannya ya, dari 300 orang kita PHK, tinggal sisa 15 orang. Pada saat itu pertama kali saya PHK orang, tak panggil 5 orang, 7 orang tiap hari itu, sampai tinggal sisa 15 orang. Kebayang ya pada saat itu umur 18 tahun ya beneran habis itu saya mati rasa kalau yang namanya ngilangin orang tuh beneran mati rasa gitu. Oh ya kalau kamu nggak bagus ya udah hilang gitu. Karena kita hidup di Jogja itu hawanya adalah serba tidak enak, khawatir orang nggak senang sama kita. Tapi di dalam bisnis kita harus bertindak benar, tapi dengan cara yang baik. Kadang kan ada orang bertindak benar doang, tapi caranya nggak baik ya. Tapi di dalam bisnis kita harus bertindak benar dengan cara yang baik. Itu yang akan membuat orang nyaman dengan kita, walaupun tindakan kita benar. Karena kadang banyak orang-orang idealis yang bertindak benar, tapi caranya tidak baik, jadi malah menyakiti orang. Itu kayak gitu. Lanjut, ID Photobook pada saat itu akhirnya cover super sehat. Terus setelah sehat, kita estafet ke pemimpin selanjutnya, CEO selanjutnya. Sekarang saya cuma jadi komisaris aja yang mungkin tiap bulan evaluasinya. Terus ya kadang-kadang kalau mereka lagi kesusahan ya datang, kesusahan duit, kesusahan apa-apa ya masih tetap bantu. Itu kayak gitu. Cuman memang sekarang sudah generasi di bawah saya yang memang dulu pada saat CEO-nya yang sekarang itu dulunya customer service, sales. Itu gitu, kita grooming semuanya. Orang-orang yang bertahan pada saat krisis dan mereka masih membersamai kita, sekarang semuanya udah jadi leader semuanya. Dan itulah militansi yang kita butuhin. Di dalam krisis, selain kita butuh kepintaran, kita butuh militansi, moral, karakter yang kuat untuk kita ngelewatin itu. Pinter aja nggak cukup. Kalau pinter doang nanti pergi biasanya perusahaan lagi kena krisis. Begitu juga di masa-masa kayak gini. Makanya saya selalu happy kalau ada berita bahwa oh ya mau krisis mau apa, itu justru kita sebagai bisnismen, kita sebagai pengusaha itu momentum. Karena hal-hal kayak gitu mungkin nggak terjadi berkali-kali. COVID 2020 mungkin cuma terjadi sekali. Saya nggak tahu 100 atau 200 tahun lagi terjadi atau enggak. Tapi kita lihat flu Spanyol pada saat itu berapa mungkin ratus tahun ya, kalau sekarang ya udah nih 1900 berapa itu. Terus sekarang 2020 mungkin udah 100 tahun lebih. Itu siklus yang terjadi ratusan tahun sekali mungkin. Hal-hal seperti itu yang harus kita manfaatkan. Tapi teman-teman nggak perlu pesimis bahwa Indonesia kuat. UMKM Indonesia tuh kuat-kuat. Mentalitas orang-orang Indonesia tuh kuat-kuat karena memang udah hidupnya krisis terus mungkin tiap hari. Itu satu. Belajar dari cover super di ID Photobook minus hampir 18M ya pada saat itu ya. 18M karena kita kesalahan hire, terus saya masuk pada saat itu 3 bulan, kita restructure bentar, orangnya juga sama, hampir 150-an orang kita cut. Saya cut sih, saya nggak bilang kita karena kalau memang urusan hal-hal nggak enak tuh leader harus selalu di depan, nggak boleh yang namanya minta tolong timnya, terus leadernya cuci tangan atau sembunyi, nggak kotor, itu kayak gitu. Jadi urusan yang hal-hal yang nggak enak itu ya saya pribadi yang turun itu kayak gitu. Tapi pada saat itu dibantu sama tim, cuman memang itu yang minta adalah saya bahwa coba direview lagi orang-orang yang ada di dalam seberapa efektif mereka. Kalau memang tidak efektif dikasih waktu 1 bulan buat perbaikan. 1 bulan tidak perbaikan, ya udah diilangin lagi, diilangin aja, diputus kerja aja. Kita siap ngasih pesangon, tapi itu akan lebih baik daripada mereka ada di dalam tapi tidak produktif. Itu kayak gitu. Akhirnya kita PHK hampir 22 tambah 30. 52 orang. Dan lumayan memperbaiki keuangan juga. Profesional yang gajinya gede-gede, hampir 2 digit semuanya kita ilangin juga. Kita balik ke mode awal lagi, itu kayak gitu. Banyak nggak teman-teman yang malu pada saat itu bekerja di perusahaan yang minus? Banyak.
Dan justru dengan minusnya perusahaan itu yang bikin happy dari saya pribadi adalah kita bisa merestrukturisasi orang-orang yang ada di dalamnya. Kita bisa mengganti orang-orang yang ada di dalamnya dengan orang-orang baru yang secara mentalitas jauh lebih jadi. Secara secara mental sih. Kalau udah ngomongin soal krisis, soal minus tuh mental. Kita nggak bisa ngomongin lagi soal kepintaran. Kepintaran itu yang menunjang bahwa di dalam manusia itu untuk melakukan sesuatu kita butuh dua hal. Nggak cukup cuma satu doang. Selain butuh keberanian, kita juga butuh kepintaran. Selain butuh kepintaran, kita juga butuh keberanian. Nah, dua hal ini harus berkolaborasi bersama. Nggak boleh salah satu atau nggak boleh satu doang yang kita punya. Itu gitu kira-kira. Terus akhirnya 3 bulan pada saat itu kita benerin, saya masuk dari 18, alhamdulillah sisa 4M ya. Terus akhirnya karena pada saat itu kita sedang nge-build up project-project yang lain, energi saya fokusin ke bisnis-bisnis yang langsung menunjang profit. Itu kayak gitu. Ya memang ada perusahaan minus, itu salah satu hobi kita adalah kita benerin, terus kita lihat bahwa ini bisa menghasilkan gede atau enggak. Kalau bisa ya kita rawat, kalau memang ternyata biasa-biasa aja ya kita jual. Biasanya kayak gitu, ambil murah terus jual agak mahal. Biasanya seperti itu. Nah, ini yang lain nggak perlu tak jelasin karena biar kita bisa masuk ke materi. Ini anak-anaknya Cover Super sebagian, terus terakhir Aksara. Ya, Aksara itu sebenarnya part dari sesuatu yang kita kerjakan dan lahir pada saat pandemi. Langsung pada saat pandemi, semua mulai dari nol, semua mulai digital. Itu kayak gitu, langsung 1000% tumbuh omsetnya, 1000% lebih pada saat itu. Itu kenapa saya selalu happy pada saat ada pandemi, pada saat ada krisis, itu kenapa saya selalu happy. Tapi ini bukan berdoa ya. Happy itu adalah masalah itu akan selalu datang ke kita. Tapi yang membuat itu sukses atau enggak, bagaimana cara kita menanggapi masalah itu. Kadang ada orang yang, waduh besok krisis nih, wah susah ini semuanya, ya kan, pesimis. Wah besok krisis nih, ayo dah perusahaan pokoknya slow down dulu, jangan ngapa-ngapain, kita tutup dulu. Orang-orang kita ilangin, pesimis. Justru kalau pas lagi kayak gini tuh, kita harus malah benar-benar optimis, gaspol, karena semuanya start dari awal lagi. Itu kayak gitu. Justru malah pas lagi bagus-bagusnya nggak krisis, kita malah jadi orang yang sangat pesimis dengan menabung dan lain-lain. Pada saat krisis kayak gini, kita spending money yang gede, kita belanja bisnis, kita kita perluasan secara bisnis, perluasan tuh bahasa kerennya tuh apa, Bro Clemens, bahasa kerennya kalau kita malah ngegaspol tuh, lupa aku kalau di bisnis tuh. Malah gaspol atau malah ngerem? Malah gaspol. Krisis tuh harus gaspol kita. Nah, beda. Bahasa apa? Jangan ngerem. Ya, ekspansi, good. Nih, ekspansi. Kasih hadiah tuh tadi siapa yang jawab ekspansi? Mbak Rifda, titip, dicatat namanya. Oh, hadiahnya double nih kayaknya di sumbernya. Boleh. Saat krisis kita harus gaspol karena semuanya mulai dari saat keadaan normal biasa kita harus hati-hati, malahan nabung sebanyak-banyaknya. Di dalam bisnis kita dua hal yang kita mainin. Pokoknya bola juggling itu nggak boleh lepas. Salah satunya adalah cash flow, itu timing dan cash flow. Pada saat ini nanti kalau 2023 tuh hati-hati ya, tapi 2023 walaupun gaspol tetap pakai perhitungan ya. Karena itu teman-teman semuanya sedang menangkap pisau jatuh yang kalau salah tangkap nanti melukai diri kita sendiri. Itu kayak gitu. Tapi saran saya gaspol karena 2023 kalaupun krisis akan berbeda dari tahun 2020. Tahun 2020 masih pada punya duit. Tahun 2023 kemungkinan mungkin sebagian duitnya udah pada habis. Tapi nggak apa-apa, selalu ada opportunity di saat krisis. Itu kayak gitu. Kita harus melihat ke sana. Next. Mbak.
Jadi teman-teman semuanya, resesi itu ya memang salah satu part di dalam siklus ya. Jadi kita nggak perlu yang khawatir nggak apa-apa, takut nggak apa-apa. Cuman itu kan perasaannya, respon kita harus tetap positif, respon kita harus tetap gaspol. Cuman sebelum gaspol kita harus tahu dulu beberapa hal yang memang perlu kita persiapkan, perlu kita tahu. Itu tuh ada step by step-nya di situ. Begitu. Next, Mbak. Nah, kadang memang dari resesi itu ada 2 akibat ya yang paling berpengaruh ke moral tim. Biasanya kalau kita tahu sekarang gelombang PHK banyak banget tuh, terutama perusahaan-perusahaan garmen ya yang mereka urusannya sama luar negeri. Itu mayoritas mereka udah PHK, beberapa teman-teman saya sempat nutup pabrik. Ini juga kita sebenarnya lagi belanja pabrik, tapi kita arahkan untuk produksi hal yang berbeda nanti. Kita cuma butuh mesinnya aja. Itu gitu. Sebagian pada PHK, sebagian juga tutup, berhenti produksi. Beberapa teman saya, ya itu akan sangat ngaruh sih ke moral tim yang ada di dalamnya. Nah ini kalau udah ngomongin soal kayak gini kan nggak enak ya sebenarnya ya. Tapi di satu sisi bahkan krisis itu kita bisa lihat sebagai opportunity. Opportunity buat kita punya aset baru, melihat bahwa ini banyak aset-aset dijual, harganya murah, mereka BU, itu kita bisa beli. Tapi hati-hati, sekali lagi ya, ini pisau yang jatuh, bukan ya pisau yang jatuh. Kalau pisau jatuh kan pasti besinya di bawah. Kalau kita salah tangkap, yang ada kita nanti luka. Itu kayak gitu. Jadi biarin dia jatuh dulu. Nah itu kalau nanti teman-teman rumus mau ambil perusahaan, biarin dia jatuh dulu, biarin tutup dulu, biarin nggak enak sebenarnya ngomong kayak gini ya, tapi ini salah satu triknya juga buat ke situ. Biarin dulu terus nanti baru kita ambil. Itu nggak akan melukai kita. Kadang-kadang mereka yang luka pada saat krisis gini belanja aset itu adalah mereka-mereka yang sangat tergesa-gesa untuk mengambil pisau itu. Jadi belum jatuh, belum diem. Diem itu kan tidak beroperasi berarti. Berarti kita tahu ya harus mengambil bisnis atau harus mengambil aset yang seperti apa. Itu kayak gitu yang sudah beneran jatuh, beneran butuh uang, yang memang mereka bisa dicicil, pembayarannya bisa tempo, yang penting mereka bisa hidup tiap bulan, hal-hal kayak gitu. Nah ini memang 2 akibat yang paling berpengaruh ke moral tim. 1 gelombang PHK, 2 penjualan produk dan daya beli konsumen turun. Di saat kayak gini ya justru malah kita harus spending money supaya ekonomi tetap berputar. Itu kayak gitu. Jadi hati-hati iya, cuman kalau kita punya uang lebih justru malah jangan disimpan. Kita tetap spending aja, tapi tetap dihitung, tetap diukur supaya apa menggerakkan roda ekonomi. Kayak gitu. Kita bisa bantu orang-orang atau pengusaha yang di bawah kita secara skalanya. Kita beli ke produk saudara kita, tetangga kita, beli ya ke saudara, ke tetangga, ke temen tuh beli, nggak boleh minta. Kasihan tuh mereka yang berbisnis bangkrut gara-gara saudaranya, gara-gara temennya minta, nggak bayar, lupa bon, gitu. Ya, next. Jadi selain tadi saatnya gaspol, kita perlu prepare juga. Siapa yang dia menang persiapan, dia akan sampai finish duluan, kayak gitu. Siapa yang menang, dia yang ready saat preparation-nya bagus. Next, Mbak. Jadi 5 hal yang bisa dilakukan saat seperti ini adalah coba cek kesehatan bisnis kita. Kira-kira bisnis kita minus atau plus. Kalau memang minus dan teman-teman masih, ya kalau saya melihat berbisnis itu objektif ya. Kalau berbisnis itu subjektif, by perasaan, bisnis minus itu kita biarin aja. Kadang kita cuman, oh ini nanti plus, santai aja, tunggu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, pasti plus. Kecuali memang teman-teman cara berbisnisnya adalah cara startup. Kalau kebetulan saya caranya konvensional semua. Konvensional itu kalau tidak ada profit, ya bisnis tidak berjalan. Itu kayak gitu. Kecuali kalau startup ya yang memang dia burning money. Tapi kalau sekarang mungkin investor itu juga udah ngelihat bahwa ini possibility profitnya ada di mana, kapan, kayak gitu. Turunan bisnisnya profitnya di mana. Jadi
buat teman-teman yang running startup, bukan berarti terus salah, enggak. Ya nggak apa-apa, pokoknya tahu rute profitnya dari mana. Itu kayak gitu. Nah, kebetulan bisnis yang saya running konvensional semua. Konvensional itu adalah kalau mau ekspansi ya dari cash, kalau mau ekspansi ya dari cash. Kalau bisnis nggak ada cash-nya ya kita tutup aja, itu kayak gitu. Itu lebih oke daripada kita ngerawat bisnis yang sakit, apalagi di tahun yang tidak menentu itu ya kita nggak tahu gitu ya. Jadi coba dicek kesehatan bisnis kita, lihat sehat atau enggaknya bisnis kita, tetap cash flow. Cash flow itu matters banget. Kalau nggak ada cash flow ya nggak jalan. Itu salah satu bola untuk juggling. Terus yang kedua, kita agile terhadap perubahan. Kita bilang ke tim kita bahwa kita bergerak dinamis nih tahun depan nih. Segala hal bisa terjadi. Kamu admin kadang-kadang bisa tak minta jualan. Nah, hal kayak gitu harus ada. Dan memang itu kita jalankan walaupun kondisi baik-baik aja. Supaya apa? Di kondisi yang tidak baik mereka terbiasa. Di kondisi yang tidak baik malah mereka gaspol. Persiapannya lebih maksimal. Itu kayak gitu. Itu kita jalankan. Kenapa hal-hal seperti itu kita jalankan? Nah, itu supaya pada saat kondisi nggak baik, mereka sudah prepare, mereka sudah siap. Terus yang ketiga, kita bisa minta feedback dari siapapun, feedback dari orang yang lebih tua terutama, itu sangat penting. Teman-teman silahkan cari mentor yang lebih tua dari teman-teman semuanya, yang udah ngelewatin banyak hal di krisis, yang udah sejak dulu, itu kayak gitu. Silahkan minta feedback mereka, itu akan sangat membantu. Itu gitu. Terus yang selanjutnya, dipenuhin kebutuhan tim. Kalau saya rumusnya adalah pada saat krisis itu malah naikin gaji. Naikin bonus sih. Bonus kalau gaji kan fix ya. Naikin bonus, naikin tunjangan itu harus kita lakukan pada saat krisis. Kenapa? Karena mereka akan makin tahu, mereka akan makin sadar bahwa oh ya ini tempatku nyari duit. Itu kayak gitu. Terus kalau nggak ada duitnya gimana, Mas? Ya udah, kita luangin aja waktu kita untuk mereka. Itu kayak gitu biasanya. Nah, itu nyambung ke poin 5. Kita harus bonding sama tim. Ya, teman-teman semuanya, yang leader, yang owner, yang CEO, yang komisaris, yang investor, itu bonding dengan tim kita itu penting. Apalagi di saat-saat sesuatu yang serba tidak pasti seperti ini, kita justru malah harus dekat dengan tim kita. Gitu. Next lagi, Mbak. Ya. Nah, kita menilai kesehatan bisnis, kita coba cek jaga operasional bisnis. Kita harus punya rute pasti ya untuk ngeluarin sesuatu, untuk mereinvest sesuatu, kita harus punya rute. Rute apa yang akan kita ambil? Apakah belanja bisnis orang yang jatuh, yang secara industri sama? Kalau saya dulu ya permainannya ya ke ini, ke hulu, ke atas, bahwa oh ini banyak pabrik buat bikin kain. Itu kayak gitu. Terus kompetitor di bawah karena bisanya cuma ambil kain dari pabrik itu ya udah mereka tidak ada pilihan lain selain tutup karena tidak kita supply gitu. Nah, ini sedikit share aja ya. Terus yang selanjutnya adalah ketika banyak ketidakpastian dan rasa was-was, moral tim itu biasanya turun. Terus produktivitas itu jadi turun. BTW suara saya jelas nggak ya? Ada review putus-putus soalnya. Suara saya jelas nggak, Bro Clemens? Oh, ya udah jelas kok. Oke, sip. Aman, Kak. Aman, oke, sip. Oke, siap. Lanjut ya. Kadang produktivitas jadi turun. Nah, kita perlu tahu kekhawatiran yang ada di tim kita itu gimana. Apa yang kita lakukan? Ya, kita bonding tadi poin 5. Kita coba ajak makan mereka, kita coba ajak sharing mereka, kita coba ajak giving ke mereka, main ke rumahnya, bawain hadiah, bawain sesuatu, itu yang akan yang akan menaikkan moral tim. Kalau udah kayak gitu, leader wajib turun langsung untuk melakukan hal-hal seperti itu. Gitu. Next. Poin kedua yang agile terhadap perubahan, kita harus memberikan pengertian dan jujur pada tim kita. Jadi kita harus jelasin bahwa saat ini mungkin bisa jadi kondisi sulit, yang sebenarnya mungkin nggak sulit juga itu kayak gitu, tapi kita jelasin aja, kita bilang di depan, ombak itu berubah, tapi kalau semua orang bersatu di kapal,
ya perusahaan akan bertahan. Jadi kita harus ngingetin mereka bahwa kerja keras itu penting. Setiap kerja keras itu kita wajib apresiasi, kita perhatikan. Sekecil apapun itu kita wajib perhatikan. Itu manage in crisis time ya. Biasanya kayak gitu, lebih pakai pendekatan yang manusiawi. Moral itu dijaga. Udah hubungannya dengan moral. Karena semua orang kalut, semua orang kacau, biasanya seperti itu. Tapi menurut saya di 2023 ini ya semoga kita bisa belajar ya, lebih belajar dari tahun 2020 kemarin. Hal-hal seperti itu bisa sangat membantu kita di tahun 2023 ini. Gitu. Dan negara juga sudah belajar dari kejadian tahun 2020. Dan menurut saya secara preparation harusnya lebih bagus, lebih baik. Itu juga yang terjadi juga di teman-teman pebisnis, teman-teman owner. Gitu. Next, Mbak. Minta feedback, kita harus selalu dengerin, setelah teratur mintalah kita umpan balik feedback dari pemimpin kita, dari manajer kita, dari tim kita. Karena biasanya inovasi itu muncul dari bawah, bukan dari atas. Karena kenapa kok dari bawah? Karena mereka yang melakukan. Justru di era-era seperti ini kita harus lebih inovatif, kita harus lebih ngegas, ngepush secara innovation. Karena apa? Karena kondisi seperti ini tidak terjadi berkali-kali. Dan itu berarti momentum. Saat kita bisa dapat momentum ini ya kita bisa jadi lebih belajar ya. Begitu. Ya, itu feedback itu penting banget. Kita dengerin itu penting banget karena saat tim merasa dilibatkan, maka engagement atau produktivitas tim itu akan naik. Jadi mintalah feedback, mintalah masukan, mintalah idea dari tim kita, karena kita punya tim. Jangan semuanya kita pikirin sendiri. Jangan kita sombong, karena kita punya tim. Jadi mintalah bantuan kepada tim. Gitu. Lanjut, Mbak. Memenuhi kebutuhan tim nih, memotivasi tim dari di luar kompensasi. Kalau kompensasi kan duit ya. Tadi yang tak jelasin, tapi yang paling penting adalah memotivasi, menaikkan moral tim kita itu jauh lebih penting di kondisi yang serba tidak pasti. Kita jadi lebih dekat sama tim itu penting di kondisi yang serba tidak pasti, kayak gitu. Kadang yang biasa saya lakuin ya, biasa kita lakuin ya, itu kadang jadwal malah lebih fleksibel. Jadi mereka kalau yang mau istirahat, ambil cuti, bekerja jarak jauh, atau WFH, atau WFE, from everywhere, itu kita bebasin. Karena apa? Karena sebenarnya WFH atau WFE itu secara operation kantor jadi lebih hemat. Ternyata kayak gitu. Ya kita tinggal akalin aja briefing paginya gimana, evaluasi sorenya gimana, evaluasi tengah harinya gimana. Tapi ternyata dengan tidak adanya kantor itu jauh lebih membuat perusahaan jadi lebih hemat secara cost. Bisa hemat 30% hampir hemat 30%. Nggak perlu sewa listrik, internet, makan siang, fasilitas-fasilitas penunjang. Justru malah seperti itu. Dan lucunya orang jauh lebih happy juga. Begitu. Terus kalau memang masih mau kerja di kantor, ya sedikit-sedikit sesekali dikasih game bersama. Itu akan sangat membantu game bersama tuh, untuk memicu gairah tim, untuk mereka jauh lebih bergerak. Gitu. Next. Bonding sama tim tuh kita bisa main bareng, makan bareng, sarapan di rumah tim, kasih surprise barang-barang yang dibutuhin. Ingat kalau cowok sesuatu yang gede tapi nggak usah terlalu sering, kalau cewek sesuatu yang kecil-kecil tapi sering. Kasih permen, kasih coklat, taruh ke tasnya, kasih ucapan thank you, keren banget. Nah, seperti itu ya. Kita harus paham sebagai pimpinan. Main ke rumahnya, ketemu keluarganya. Nah, ini akan jadi poin plus juga buat mereka, naikin moral mereka. Oh ya, orang tuanya kenal dengan kita kenal dengan orang tuanya. Saat ada berkesinambungan kepercayaan antara keluarga dan kantor, itu lucunya moral tim, produktivitas tuh malah lebih bagus ya. Lucunya hal kayak gitu tuh muncul. Jadi, oh aku diperhatikan ini sama pimpinanku. Nggak yang didiemin aja. Gitu. Ya, bisa dilakuin. Next. Jadi teman-teman semuanya,
kita jangan menganggap krisis ini sebagai sesuatu yang mengancam. Mengancam iya, tapi kita sebagai manusia yang kita lihat itu yang menentukan berhasil atau enggaknya itu adalah respon kita. Respon kita gimana terhadap krisis yang terjadi. Justru krisis ini kita jadiin sebagai momentum, kita jadiin sebagai tonggak loncatan yang mungkin hampir 99% atau 90% orang di luar sana nggak paham. Karena memang berita yang beredar negatif terus isinya. Yang itu kadang masuk ke otak kita, masuk ke bawah sadar kita. Terus jadi kita ngelihat krisis sebagai ancaman. Padahal kalau kita ngelihat krisis itu sebagai opportunity, kesempatan, itu juga gede, itu juga banyak. Itu kayak gitu. Jadi 2023 kita berharap baik-baik aja karena kita udah belajar dari krisis-krisis sebelumnya. Yang paling penting adalah bagaimana karakter kita, moral tim kita, moral keluarga kita, itu yang paling penting. Preparation itu penting banget. Kenapa? Di saat sesuatu yang, ya itu memang yang membedakan. Bahkan Warren Buffett sendiri bilang ya, perusahaan yang turun itu kadang tidak selamanya turun. Itu kenapa dia bisa sukses jadi investor saham. Tapi kalau saya yang bilang jangan dipercaya karena saya belum sukses. Itu kayak gitu. Ini cuma ngutip kata-katanya Warren Buffett aja. Begitu. Jadi ya sama juga. Justru di krisis ini teman-teman semuanya terutama owner bisnis gaspol dimanfaatin banget. Kalau nggak punya cash cari cara lain. Cara lain apa yang bisa digunain buat ngegas? Kemampuan kita kah, kompetensi kita kah, atau apapun itu ya yang bisa kita pakai kayak gitu ya. Masih ada nggak lanjutan PPT-nya Mbak tempat saya? Ya teman-teman, kalau ke Jogja jangan lupa main. Ini apa salah satu tempat, nanti kabari ke Mbak Rifda, tak kasih diskon khusus buat teman-teman semuanya yang mau main. Teman-teman komunitas ya, kabari Mbak Rifda aja. Jadi bisa lewat Bro Clemens atau bisa lewat Lintas Planner kalau mau ke sini. Bisa ini kita ambil juga waktu krisis juga. Itu kayak gitu. Apa ini? Coba diceritakan dong. Apa ini? Jadi ini namanya Tumpeng Menoreh dan Tumpeng Ayu. Kita kerjasama dengan salah satu personel Endang Sukamti. Namanya Mas Erik Sukamti. Itu kayak gitu. Beliau sangat man of idea banget. Ya kita di belakang ya kita pebisnis mah. Kalau ketemu seniman ya kita yang memberikan suntikan secara bisnis, beliau yang ngasih ide. Kayak dulu kenapa ada General Electric, kalau pada saat itu Thomas Alva Edison nggak ketemu sama JP Morgan, ya mungkin nggak jadi tuh GE, General Electric. Makanya saya sangat senang ketemu seniman. Itu kayak gitu. Dan biasanya memang kalau hal-hal seperti ini, biasanya kita lakukan dengan berkolaborasi dengan seniman-seniman yang memang mereka sudah melewati banyak hal, idenya banyak banget itu kayak gitu. 100% dikelola sama desa, warga desa semuanya. Bersyukurnya pendapatan dari daerah tersebut naik, bukan pemerintah yang turun tangan, tapi swasta yang turun tangan. Itu kayak gitu, semuanya ada 50 orang. Mereka melihat uang 1 juta itu tadinya gede banget, tapi bersyukurnya kita bisa naikin mereka ke level UMR. UMR itu 2 juta, 2,1, jadi 2 kali lipat dari ekspektasi angka mereka gede. Itu kayak gitu. Dan tadinya tempat ini sepi, terus sekarang jadi rame. Tadinya orang jualan gorengan mungkin cuma laku 7 sehari, sekarang 300 sehari. Itu salah satu bisnis kalau kita nyari kebermanfaatan ya. Itu kayak gitu. Tapi ya kita sebagai pebisnis bisa apa kalau nggak ada yang ngasih ide. Jadi ini teman-teman desa semuanya, Mas Erik Sukamti yang running ini, kita ya di belakangnya begitu. Tapi silakan teman-teman kalau ke Jogja kabarin aja, diskon spesial lah khusus kayak gitu ya. Kabari ke Mbak Rifda, nanti Mbak Rifda Mbak Rifda nanti koordinasi sama teman-teman Lintas Planner ya begitu. Ada lagi Mbak next ya? Udah nggak? Kayaknya udah habis ya. Udah habis pas juga 5 menit teman-teman semuanya.
Habis ini apa sesi ini biasanya? Q&A. Tanya jawab dong. Wah, keren Oke, banget nih Mas Alvan siap. kisahnya ya. Enggak lah, saya lebih banyak teman-teman yang lain yang keren. Ini apa namanya, salah satu biasanya kalau ngisi gini tuh berbagi. Saya belajar juga dari teman-teman semuanya. Itu yang paling penting ya. Harus selalu berbagi, betul. Iya, Karena kita dikasih berkat sama Tuhan, kita harus jadi perpanjangan toh. benar. Manusia makhluk sosial, harus saling membantu. Betul sekali. Tuh di chat Mbak Rifda cepat dibagiin, ayo kan. Udah pada langsung nanya tuh, Instagramnya apa Mas? Nah, boleh ditulis di kolom chat. Tumpeng.ayu. Silahkan teman-teman semuanya. Tapi kalau kabarin aja ya yang dari sini, biar nanti dikasih diskon khusus sama Mbak Rifda. Jadi Mantap. enggak apa namanya, enggak ngabarin dulu. Nanti langsung ke sana ya ini biasanya langsung ke sana nanti nggak dapat diskon, tapi ngabarin dulu. Wow, kabarin dulu teman-teman. Dapat hadiah-hadiah, dapat diskon lagi kan? Wah, seru banget nggak sih hari ini tuh? Ya, aku mau bagi-bagi 5 buku, semua bisa diatur. Kalau teman-teman ada yang mau tulis nama, alamat, sama nomor HP langsung di chat ya. Nanti Mbak Rifda yang milih, terserah, silahkan. Oh, kan? Hadiah langsung pula. Udah dapat ilmu, hadiah langsung. Wah, kebayang nggak sih? Oh, langsung. Lengkap. Ditulis. Nah, Mantap. udah tuh Mbak Rifda dipilih. Saya ikut Mbak Rifda siapa yang mau dikasih hadiah. Nah, Kalau kan? ada 5 ya, kasih paket lengkap. Itu keren loh teman-teman bukunya loh. Ini kalau ini tuh tebel, terus kalau dibuka ya itu banyak isinya. Aduh ini cuman kalau kita pakai screen nggak bisa nih. Ini tuh dalamnya tuh banyak banyak ininya tuh. Wah, tak kelihatan. Biarlah dikirimin lah udah. Oh, biar dikirimin aja. Ya, Buat Mbak Rifda buat belajar silakan nih pilih kalau deh. mantap nih. Ya nih kayaknya mesti lebih rajin lagi nanti pokoknya Aksoro untuk buku 1 sampai 4 nih kita keluar lagi. Nah, Kita siap bantu Bro Clemens. Pokoknya kabarin aja. Selama kita bisa bantu, kita akan bantu. Kalau kita nggak bisa bantu, ya kita akan gimana biar kita bisa bantu. asik. Sama-sama. Gila, keren banget ya teman-teman. Nah, inilah yang disebut dengan kolaborasi antar pengusaha, kita yang sebut ya. Teman-teman, ada pertanyaan nggak? Ayo, tulis. Atau lagi pada sibuk tulis alamat lengkap. Nah, Iya. kayaknya lebih pada sibuk tulis alamat lengkap nih kayaknya nih. Tapi terima kasih banget nih Mas Alvan udah datang dan Gak apa-apa. berbagi. Keren banget, itu tadi kisahnya keren banget benar-benar. Jadi memang dalam kesulitan seperti apapun ya kita harus bisa melihat solusinya, kita cari solusinya apapun itu, sesulit apapun ya kita mesti kerjakan ya. Apalagi sebagai pemimpin juga tadi kalau kita ngomongin benar-benar kita harus bisa melindungi timnya. Jadi bukan melindungi seperti apa, maksudnya kalau emang kita perlu ngambil keputusan yang sulit ya harus gitu ya terjun langsung gitu. Dan tadi belajar banyak juga dari pengalamannya Kak Alvan sendiri, itu kisahnya keren. Ya nanti semoga kita suatu saat bisa ke Jogja. Kita rencana tahun depan mau roadshow, Mas. Oke, nanti kita ngunjungin, Ayo, kan? main Ya ke kan? Nanti, Jogja. nanti kita ketemuan nih, karena udah, ya semoga nggak lockdown aja, resesi nggak pandemi, jadi aman. Iya. Gitu. Dan kita ngeliat juga masih banyak kok peluang-peluang yang bisa dikerjakan kok. Jadi kita lihat gimana caranya kita nanti bisa sama-sama berkolaborasi ngebangkitin daerah-daerah lagi, karena banyak member-member yang sudah terbengkalai kalau di daerah, kesian nggak ada eventnya mereka. Online lagi udah pada bosen kayaknya ya. Oke teman-teman, ayo ada pertanyaan nggak nih? Judul bukunya apa Mas? Judul bukunya itu adalah Semua Semua bisa Bisa diatur. Diatur. Wah. Oke, pertanyaan atau ini masih pada nulis-nulis nggak apa-apa, biar kalau nulis-nulis nanti urusannya Banyak Kak. banget nih di chat pertanyaan. Kayaknya jawab ya. Nah, ini ada nih, Kak Radiksa Asri. Mau tanya, Pak, mau tanya, pas memutuskan PHK banyak orang tinggal 15, pertimbangannya apa, yang disisakan dipilih berdasarkan apa? Oke, pertanyaan bagus tuh. Silakan. Satu karena pada saat itu Cover Super adalah perusahaan manufaktur ya. Manufakturnya yang saya tutup. Terus tak sisain marketing sama sales. Pokoknya sisain yang mereka menghasilkan duit, terus manufaktur di split ke tempat lain. Kayak gitu. Kita jangan memelihara manufaktur kalau waktu lagi krisis kayak gitu. Karena manufaktur modalnya gede, spending money-nya gede, kalau nggak ada uang masuk, ya mereka bukan tipikal yang mencari duit ya.
Itu kayak gitu. Mereka tipikal yang menunggu gitu. Jadi yang tak sisain ya sales sama marketing. Terus orderannya dilempar keluar. Kayak gitu. Itu sih sales dan marketing, pertimbangannya yang menghasilkan uang siapa. Terus jangan memelihara manufaktur. Itu bangunan kita lempar semuanya. Terus kita oper kontrak. Meja-meja kita jual, alat-alat kita jual, bahan baku kita kembaliin. Udah, cuman ada laptop sama orang, tempat nyewa, nggak ada aset sama sekali, kosong. Makanya tuh, waktu itu debt collector pada datang, ya terserah apa yang mau diambil, nggak ada apa-apanya. Itu teman-teman semuanya. Dilihat siapa yang lebih menghasilkan uang. Tuh, fokusnya kalau kita harus kembali ke masa-masa yang dalam tanda kutip sulit, itu adalah di mana kita fokusnya ke yang menghasilkan uang. Yes, betul, yang menghasilkan uang. Makanya kenapa kalau teman-teman bisa jualan, teman-teman bisa cari duit, bisa ini, nah nggak usah takut. Mau resesi, mau krisis kayak apa, tinggal berubah barang yang dijual ya, Mas Alvan ya? Bener banget. Tinggal ngerubah barang yang dijual aja kayak apa, itu akan jauh lebih membantu. Kayak gitu. Betul. Oke, ini dari Cowarismi. Untuk memulai bisnis, kapan saat yang tepat untuk mulai merekrut karyawan? Di mana kondisi saat ini, modal bisnis terbatas, dan juga melihat ketidakpastian saat ini? Alright. Kalau saya merekrut karyawan atau merekrut tim ya, merekrut tim itu kalau memang kita udah kewalahan, definisi kewalahan adalah angka penjualan naik, dah itu aja. Selama angka penjualan belum naik, nggak usah rekrut karyawan, nanti jadi cost. Kayak gitu ya. Lihat dulu, angka penjualan naik, cash-nya naik, jadi bisa bayar orang. Jadi kalau kita ngerekrut orang tuh ya, nggak cuma gaji doang, dia ada operation, makan, bonus, internet, listrik, alat, atau apapun itu tuh harus dihitung juga. Overhead 3 bulan ke depan, bisa nggak? Kayak gitu. Betul. Itu kalau ideal. Objektif, pokoknya bisnis yang objektif. Kalau objektif, ekonomi cukup, kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Betul sekali. Mantap. Lanjut. Ini dari Kak Iren. Bagaimana cara menangkap peluang di masa krisis? Kalau saya biasanya menangkap peluang dengan keahlian yang saya miliki. Teman-teman semuanya harusnya tahu keahlian yang dimiliki apa. Kalau ahli di marketing, cari orang yang bisa produksi, cari perusahaan-perusahaan yang mereka nggak bisa jalan karena produksinya berhenti karena permintaan turun. Kalau teman-teman bisa produksi, cari orang-orang yang bisa jualan. Ya udah dibalik-balik aja kayak gitu. Kalau teman-teman jago networking, temuin supply dan demand. Ya udah simpel kan hal-hal kayak gitu. Coba dicari. Oh, ini tutup butuh orang ini nih. Ya udah kita duduin, kita temuin. Kayak di sini nih Bro Clemens kan jago nih. Nah, nemuin kita semuanya. Biar kita bisa terkoneksi, makanya. Kalvan jagonya di mana, Kalvan? Ayo. Yang jago timnya. Kalvan jago bangun tim tuh. Wah, mantap. Belajar dari situ ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman emang benar kalau misalkan gimana pun juga kita nggak akan bisa satu manusia ini yang perfect bisa semuanya itu Superman. Yes. Tapi kalau kita mau benar-benar gede, mau benar-benar bisa sustain, scalable, jadi besar, itu kita butuh tim. Mas Alvan itu salah satu contoh yang humble banget dari tadi dipuji terus timnya tuh kan. Makanya Karifda nyatetnya banyak nih. Aduh. Oke, ini dari Azahra. Untuk menaikkan bonus tim, apakah ada tambahan job desk atau target? Nah. Saya kalau sekarang, biasanya satu orang bisa ngerjain 2 job desk. Itu saya belajar banget sejak tahun 2020 tuh. Biasanya kan kita kalau butuh, gini, hampir semua perusahaan gede sekarang itu, terakhir saya ketemu VP-nya si Accor Hotel, Accor Indonesia, kita ngurangin orang-orang yang nggak produktif, kita kurangin. Terus kita tetap ekspansi, tapi satu orang kita pindah tuh. Jadi satu orang ngerjain 2-3 job desk secara bersamaan. Dan itu tidak apa-apa. Itu tidak mengeksploitasi manusia. Itu produktif. Karena kita di Indonesia aja, karena kita di daerah aja, mungkin itu nggak relevan hal-hal kayak gitu. Tapi justru mindset kayak gitu loh yang bisa membuat gede.
people yang ada di dalam dan perusahaan. Kalau perusahaan gede nggak mungkin orang yang ada di dalam itu nggak ikut keangkat. Itu sih menurut saya. Setuju. Maksudnya, ya sih. Ya udah nggak apa-apa, kerjain 2-3 job desk di satu orang tuh nggak apa-apa. Dan oke-oke aja kok menurut saya. Itu tadi selama kita Bagus. komunikasi, bonding dan lain-lain, mereka jadi bisa lebih gede nerimanya gitu. Yes. Jadi mereka juga bisa belajar. Kita Ya, bangun jadi intrapreneur. yes. Nah, kalau Katanya orang mungkin ya cuman males aja ya. Mereka nggak mau itu karena males, dan jangan ada orang males di perusahaan kita. Harus orang-orang betul, rajin. betul sekali. Wah, gila ini keren banget. Ini manajemen nih teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomongin emang ya, kalau di perusahaan itu cuman ada orang-orang yang kerjanya hanya ini saya pernah bahas justru di Iya. media sosial ngomongin quiet quitting topiknya jadinya Mas Alvan. Jadi kalau Hmm. kerja tuh tenggo, pokoknya kerja cuman ya udah segini aja, sesuai dengan skopnya aja. Kalau lebih nanti dia hitung-hitungan, nanti bilang gini Iya. kan, apalagi anak-anak bukan milenial, zilenial yang sekarang nih. Waduh, Itu itu pasti menurut banyak. saya mindset miskin nggak gitu. Mindset miskin. Dimanapun kita harus mau menerima sesuatu yang besar, ya kita harus give gede dulu. Kita harus pantas dulu gitu. Menurut saya Betul. nggak banyak orang tahu ya. Asik, Itu ini direkam nanti jadi konten lah. Potong. Karena ada kan waktu 2018 yang apa gaji di 8 juta ditolak katanya fresh graduate. Waduh, menarik Itu sih. Indonesia. Nggak mau sacrifice, nggak mau berkorban, tapi pengen minta gede. Ya nggak bisa dapat kayak gitu. Betul, betul, betul. Wah, saya senang banget. Mirip-mirip kita culture-nya nih ya, perusahaannya. Mantap. Oke. Ya Nih itu Kak kalau mau Yohanes PDB Awe. naik kan produktif ya. Kalau mau pendapatan naik kan produktif. Kalau banyak orang produktif, pendapatan naik, ekonomi naik, kesejahteraan naik gitu kan. Betul, betul sekali. Sip, Mantap. sip. Nih, oke, oke. Kita lanjut nih, pertanyaan berikutnya boleh ya? Siap, siap. Kak Yohanes Awe, saya ada satu usaha di distribusi produk, tapi lokasi dengan saya berjauhan, sehingga nggak terlalu terpantau. Sementara untuk bayar gaji belum bisa. Ada ide, Mas? Wah. Fee, sistem fee. Hmm. Pakai kayak gitu, sistem fee aja. Distribution channel, fee. Jangan bayar gaji. Yang distribusiin siapa kayak gitu? Ya ownernya langsung kalau memang belum bisa bayar gaji. Betul. Turun langsung, nggak apa-apa ngerjain gitu. Nah, dikit-dikit ke timnya. Betul. Nah, mantap, mantap. Ini kita ngomongnya belak-belakan dan dalam nih ya. Jadi, teman-teman, semoga menohok hati. Saya senang nih kayak gini direct kasih kan. Nah, jadi emang harus turun ya. Kita sebagai ownernya emang harus bisa turun ke bawah juga kalau perlu Iya, canvassing, bener. canvassing. Jualan-jualan deh gitu kan. Iya, Mau mau kan? jualan-jualan deh, nggak usah gengsi, nggak usah malu lah. Iyalah. Keren. Oke, oke. Nih, Kak Sri Venika Purba, bagaimana cara kakak tetap tenang dan bisa tetap positif thinking di saat momen-momen resesi kayaknya makin diseram-seramin gini? Gimana caranya bisa lebih optimis, bisnis kita akan tetap aman di tahun depan? Nah, silakan. Ya, rumus pertama tuh ya sebenarnya pebisnis tuh, ya gini. Kita kalau mau tumbuh, jangan cari nyaman. Tapi kalau kita mau nggak tumbuh, ya kita cari tuh nyaman tuh. Itu kayak gitu. Nah, itu memang prinsip saya sejak dulu. Memang nggak nyaman, overthinking dan lain-lain, ngerasa sendirian, ngerasa kadang nggak dimengerti orang, ngerasa memang beda sedikit circle-nya, tapi kita yang penting tumbuh. Itu kayak gitu. Karena mungkin Betul. memang sudah sejak awal selalu ya itu tadi ngadepin perusahaan-perusahaan yang minus. Jadi kalau udah ngelihat kondisi makro minus kayak gitu ya, dia hubungannya sama moral, mentalitas kita itu kayak gitu. Nanti dipaksa lama-lama terbiasa. Saya pakai rumus itu sih, nggak ada rumus lain kayaknya. Dari dipaksa lama-lama terbiasa, tim juga gitu. Itu Mbak Rifda ditanya, dipaksa lama-lama terbiasa. Sabtu Minggu tim tetap kerja kok. Itu kayak gitu kok. Sabtu Minggu tetap kerja. Yes. Iyalah, saya kalau rekrut tim sekarang bilang kinerja saya 24 jam 7 hari. Iya, Siap nggak? mending dibilang kayak gitu, Dari di awal. depan. Mau Mau kita nggak? mau tumbuh, mau gede, malah jangan disembunyi-sembunyiin sok work life balance kayak gitu ya. Nggak ada. Work Iya, life saya selalu harmoni. ngomongin Bagaimana direct. kita mengharmoniskan kerjaan dan hidup. Betul sekali. Keren, keren. Nih dari Kak Fakriza Dimas, tanya Kak, bisnis sehat atau sakit indikasinya gimana? Soalnya ada nih sharingan mereka terjebak dalam lubang buaya. Waduh. Cash flow, lihat cash flow-nya udah Nah, berapa bulan minus.
Lihat sales-nya naik atau turun. Kalau udah cash flow-nya minus, sales turun, operation nggak bisa diturunin, tutup aja tuh bisnis, pivot, ganti bisnis yang lain. Asik. Dalam tuh langsung, ajar. Oke, Katirsa Felicia. Pernah dicuri atau dibohongin anak buah? Tidak. Mindset dan strategi. Pernah. Agar bisa Anak buah jadi kompetitor, supplier diambil, uang diambil, semua pernah. Udah normal di bisnis pernah kayak gitu, nggak usah baper. Next kita pokoknya. Iya, ini pertanyaannya mindset dan strategi agar bisa tidak terjadi lagi. Ayo. Menurut saya bukan tidak terjadi lagi, kita tetap akan menemukan masalah. Cuman jangan yang namanya evaluasi perbaikan tuh akan membuat kita tidak mengulang masalah yang sama. Tapi mungkin masalah yang lebih gede akan muncul. Dah, itu rumus di bisnis. intinya tetap kuat. Iya, udah mentalitas dah. Ayo kita mentalnya harus jadi semua. Nah, ini pertanyaan dari Lucia Kusuma nih. Tadi sempat singgung belanja pabrik, bidang apa saja yang dibeli? Saya keingetan bos saya dulu masih terpuruk karena pandemik. Beliau punya pabrik yang hidup segan mati tak mau. Nah, tuh. Kain yang hubungannya ada sama bisnis kita aja, yang hubungannya ada di bisnis kita apa gitu, ke atas. Kalau kita punya penerbitan ya cari, coba. Kalau kita punya brand misalnya Aksara bikin buku ya cari penerbitan. Kalau super kain cari yang memang mereka produksi kain atau hub importer kain gitu. Misalnya apalagi, misalnya makanan ya kita cari jelas atau bahan baku apa yang memang jadi jadi prioritas di bisnis itu. Gitu aja, coba ke atas. Gitu, ke atas dari produk kita. Tapi kalau kalau production ya pada saat itu kain tuh karena kita ya butuh kain anti air gitu. Jadi kita bikin produksi, bikin manufaktur gitu, yang tadinya udah kita tutup kita buka lagi, ya udah bikin pabrik di situ, walaupun nggak gede ya tapi ya lumayan. Itu mantap. Satu pertanyaan terakhir ya Mas, boleh ya? Siap. Ini Mas, apakah berdagang sama berbisnis itu beda? Dan saya habis ditipu miliaran, apa masukan dari Mas untuk bisa memproses pengembalian? Wah, ini dalam nih pertanyaannya. Dagang dan bisnis. Dagang bisnis itu gini. Dagang itu teman-teman naik mobil, naik motor. Bisnis itu teman-teman nyetir pesawat. Nah, tahu ya. Kode-kodenya jauh lebih banyak, tombol-tombolnya jauh lebih banyak, aturan-aturannya jauh lebih banyak. Kalau saya sih, kalau masih awal mending dagang dulu aja. Sama-sama ada duitnya ya, fokus yang ada duitnya dulu. Nggak usah keburu-buru bisnis kalau masih kecil. Kalau skalanya udah gede sampai ngurus pajak dan lain, teman-teman gini aja. Kalau saya ya, coba konsistenin, perbaikin terus dari semua aspek segala lini, operation, marketing, production, tax, people, dan lain-lain. Nanti lama-lama akan berbisnis. Karena faktor yang dibenerin makin banyak. Tapi kalau masih awal, dagang dulu aja deh. Uang keluar, uang masuk, pastiin uang masuk ada sisanya, dan uang masuk jauh lebih besar daripada uang keluar. Itu dulu aja. Terus yang kedua, saat ditipu miliaran, ya dikejar aja. Pastiin kita punya duit aja buat ngejar gitu. Punya nggak biaya buat ke kepolisian, ke lawyer, atau ke hakim gitu. Jangan-jangan yang nipu jauh lebih kuat daripada kita. Ya kita logis-logis aja gitu ngelihatnya ya. Tapi kalau yang namanya nipu, kalau kita mau mendidik orang ya jangan dibiarin aja, harus kita perjuangin. Begitu. Tuh kisah yang lagi diperjuangkan sekarang tuh. Iya, nggak apa-apa ditipu miliaran. Ya itu dipantasin buat kita nerima miliaran juga, buat kita nerima lebih gede. Ini soal kepantasan kok. Bahkan saya masih banyak hal-hal yang nggak pantas di beberapa hal gitu, yang saya masih berusaha ke situ. Gitu. Keren. Emang semuanya dari mental. Kasih mentalitas, harus mentalitas. Mentalitas, mantep banget nih. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri sesi hari ini, langsung open cam lagi. Kita foto bareng. Nanti ini di absen loh fotonya. Yang fotonya paling banyak open cam-nya ini nanti yang dapat hadiah. Gelang cantik. Belum nanti ada produk suplemen. Belum nanti ada merchandise dari tes. Belum nanti ada hadiah dari teman, dari kakak Alvan sendiri, dari Aksoro. Wah,
hadiahnya banyak guys. Seminar gratis loh ini, nasional loh, buat menguatkan loh kan. Oke, ini Kak Alvan datang tuh benar-benar berkorban waktu untuk di hari Sabtu ini untuk berbagi buat kita semua nih. Kita harus benar-benar menghargai nih ya. Teman-teman buka kameranya, Pak tim panitia siap untuk foto bareng. Seperti biasa kita tangan kanan dada kiri. Ikrar pengusaha ini biar mentalnya kuat seperti Kak Alvan. Amin. Siapa yang pengen tadi dari ngeberesin MM-an? Oke, siap teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide yang kedua. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Alvan atas waktunya. Terima kasih atas udah sharing sama kita nih. Keren banget nih. Semoga sesi hari ini jadi berkatnya buat teman-teman dan semoga bisa ngebantu ya teman-teman semuanya untuk ngadepin. Ini banyak pertanyaan yang belum terjawab dan kalau emang pertanyaan belum terjawab langsung nanti DM Kakak Alvan di WhatsApp lagi di Instagramnya. Follow beliau. Coba tanya Kakak Alvan, tolong tulis dong Instagramnya karena dia Instagramnya namanya bukan Alvan Robani, ada W-nya di depan. Benar ya? W Alvan Robani, betul ya? Siap, matur nuwun teman-teman semuanya. Thank you Bro Clemens. Semangat besok terus. Kalau ke Jakarta aku tak mampir. Sip. Yes. Kita nanti narasumbernya pengen tajak makan semua dari rencana Jakarta kapan? Siap. Kabarin aja ke Mbak Rida nanti. Oh ya boleh, siap. Nanti kita ngumpul bareng ya. Kalau misalnya emang nggak sempat, nggak apa-apa nanti terpisah. Biar kenalan langsung juga semuanya. Teman-teman. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas, maka kita juga bisa menghargai setiap momen yang kita lalui di dalam hidup. Terkadang kita masih terikat oleh rantai yang tidak terlihat. Dari membandingkan diri dengan orang lain, sampai berusaha untuk diterima oleh standar masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan di dalam hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak lagi dihantui oleh pandangan orang lain. Ketika kita bisa terbebas dari persepsi publik untuk hanyalah menjadi sebuah batasan standar, akan tetapi bisa bersinar, melakukan pencapaian sesuai dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Bersinarlah yang terang, wahai sahabat. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri.